Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu perancangan sistem informasi PetShop berbasis web. Nama kelompok kami yang terdiri atas Michelle Timotius dengan NIM 1220414, Winda Dwi Septiani 12253, Desya Arianti 12375, Maisita Utami Fadlina 12426, Syarif Abdurrahman 12453. Langsung saja kita akan masuk ke materinya, yaitu bab 1. Bab 1, proyek karakter. Latar belakang masalah. PetShop merupakan salah satu tempat untuk menjual hewan peliharaan beserta peralatan dan perlengkapan untuk peliharaan hewan. Rumusan masalah. Dari latar belakang yang ada, akan ada muncul masalah bagaimana membuat suatu sistem informasi berbasis web untuk PetShop ini. Tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan untuk membangun suatu sistem informasi yang dapat mempermudah transaksi penjualan hewan peliharaan dan peralatan. Sistem informasi penjualan berbasis web pada PetShop ini memiliki manfaat untuk hewan peliharaan serta memberikan informasi mengenai cara perawatan hewan peliharaan. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian apabila tujuan tercapai adalah memaksimalkan pelayanan kepada konsumen dan mengoptimalkan pengerjaan pegawai dalam PetShop ini. Deskripsi produk atau servis. PetShop merupakan tempat menjual berbagai kebutuhan untuk hewan. Kebutuhan yang wajib dimiliki oleh pemilik hewan peliharaan antara lain sampo, kandang, dan lain-lain, sedangkan kebutuhan tambahan tidak wajib dimiliki antara lain bola karet, kalung anjing, dan mainan lainnya. Keuntungan yang diharapkan: 1. Mempromosikan PetShop agar banyak dikenal. 2. Mempermudah pelayanan kepada pelanggan PetShop. 3. Mempermudah pelangganan dalam pembelian produk di PetShop. Bab 2 akan dilanjutkan oleh Michelle Timotius. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu bab 2 ada project report. Poin pertama yaitu ada analisa sistem berjalan. Yang pertama yaitu ada sejarah perusahaan kami. PetShop Miracle ini merupakan salah satu PetShop yang berada di Pontianak. Founder dari PetShop ini yaitu Desya Arianti. PetShop ini beroperasi pertama kali pada tahun 2022 di Desa Kapur dan karyawan dari PetShop ini berjumlah 5 orang. Di sini ada diagram use case. Yang pertama yaitu ada pemimpin atau founder CEO, PetShop warehouse, programmer, admin, dan desainer. Pemimpin bertugas untuk bertanggung jawab atas PetShop. Yang kedua, PetShop warehouse bertanggung jawab atas gudang makanan. Poin ketiga yaitu ada programmer bertanggung jawab untuk pembuatan website, mengatasi error dan bug. Yang keempat ada admin bertugas untuk mengelola web. Yang kelima ada desainer bertugas untuk membuat tampilan web menjadi lebih menarik. Subjudul yang kedua yaitu ada prosedur sistem berjalan. Staf gudang menerima barang dari pemasok dan menyesuaikan kecocokan data dengan surat jalan. Jika ada surat jalan sudah sesuai, selanjutnya dilakukan pembukaan segel box truk untuk pemeriksaan jumlah dan kondisi barang, dokumentasi berupa foto atau video. Yang ketiga, namun jika terjadi ketidaksesuaian jumlah barang dengan data surat di jalan, maka langsung diinformasikan dan dikoreksi bersama staf gudang dan pemasok. Yang keempat ada pemeriksaan quality oleh staf Miracle. Yang kelima ada barang rejected atau barang dengan kondisi tidak baik, akan dilakukan prosedur retur atau prosedur lainnya yang berlaku sesuai instruksi dari pemasok. Poin keenam ada hasil inspeksi oleh staf Miracle mengenai barang accepted atau barang dalam kondisi baik dilaporkan kepada staf gudang untuk dilakukan proses bongkar dan selanjutnya dilakukan penyimpanan pada lokasi yang telah disiapkan. Selanjutnya dilakukan proses input penerimaan barang pada sistem dan proses serah terima barang.
Yang terakhir ada penerimaan barang dicatat pada stok card beserta detail data dan surat jalannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Winda Dwi Septiani. Di sini saya Winda Dwi Septiani akan melanjutkan presentasi dari Miki. Spesifikasi dokumen. Dokumen masukan. Nama, data transfer, fungsi, bukti transfer, sumber penjualan, tujuan untuk mengetahui total transfer, media, kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setelah melakukan pembelian, bentuk lampiran A1. Spesifikasi dokumen. Dokumen keluaran. Nama, data pembelian, fungsi, total saja yang udah dibeli, sumber, pembelian, tujuan untuk mengetahui barang apa aja yang telah dibeli, media, kertas, jumlah 2 lembar, frekuensi setiap sesudah melakukan transfer, bentuk lampiran A1. Permasalahan pokok. Pada sistem ini, pembayaran masih menggunakan sistem transfer via bank. Tingkat keamanan pada sistem ini masih rendah karena hanya menerapkan penggunaan session yang membatasi akses terhadap halaman web. Pemecahan masalah. Perlu adanya manajemen data untuk mengulangi data semakin lama semakin banyak. Sistem pembayaran pada sistem informasi penjualan pet shop ini dapat dikembangkan. Tingkat keamanan sistem ini masih rendah, sehingga perlu adanya penanganan keamanan yang lebih baik. Analisis kebutuhan sistem. Skenario admin. Ada login, melihat data pelanggan, mengupdate data peralatan, mengupdate data penjualan, mengupdate data cara perawatan, mengupdate data konsultasi, mengupdate data pendapat, mengupdate data kontak, logout. Skenario pembeli. Login, melihat perlengkapan, melihat peralatan, melihat hewan, melihat cara perawatan, membeli peralatan, memberikan konfirmasi, transfer, melihat history pembelian, mengedit data, menambah konsultasi dan pendapat, menambahkan kontak dan logout. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Rahman. Di sini saya ingin menjelaskan tentang diagram user case. Di sini ada user case admin, sistem informasi penjualan berbasis web pada pet shop dan pelanggan. Mesin basis data, ada barang, penjual, pelanggan, jenis barang, detail penjual, dan konsultasi mempunyai pendapat. Spesifikasi file barang, nama file barang, akronim barang, fungsi menampung barang, tipe file master, organisasi, indeks kuintal, media, hard disk, primary key, kode barang. Dan di sini tabelnya ya, status, nama file, tipe data, keterangan. Ada PK, kode barang, in-part merupakan kode ini untuk mengidentifikasi barang, tipe barang, pacar, menunjukkan barang berupa peralatan, perlengkapan atau hewan. Nama barang, pacar, merupakan nama barang dengan kode tertentu. Harga barang, integral, merupakan harga barang dengan kode tertentu. Gambar pacar merupakan contoh gambar dari barang yang dimaksud. Keterangan pacar merupakan suatu keterangan untuk memberikan sedikit gambaran terhadap barang yang dimaksud. Ini selanjutnya ada file pelanggan, nama file pelanggan, akronim pelanggan, fungsi data nama pelanggan, tipe file master, organisasi indeks, kuintal, hard disk, dan kode pelanggan. Di sini ada tabel pelanggan. Struktur kode barang, nama produk, makanan kucing, kode barang MG, nomor produk 0001. Dan sini ada desain antarmuka web kami. Akan dilanjutkan Maisita Utami Fatlina. Saya Maisita Utami Fatlina akan melanjutkannya. Di sini ada desain antarmuka. Desain antarmuka juga terdiri dari home, about, product, daftar, customer service, team member, dan logout. Terus ada pengujian, ada test case, hasil yang diharapkan, hasil yang didapatkan, dan keterangan. Nomor 1, pengujian button, sistem akan memproses form, sistem akan menjalankan fungsinya dan berhasil. Login, sistem akan masuk from login, sistem masuk ke halaman login dan berhasil.
kolom pencarian, sistem akan masuk ke kolom pencarian, sistem akan masuk ke modul pencarian dan berhasil. Logout, sistem akan keluar dari akun, sistem akan melakukan logout dan keterangannya juga berhasil. Spesifikasi software, spesifikasi hardware, ada komputer dengan prosesor kecepatan 2,4 GHz, hard disk dengan kapasitas 160 GB, memorinya ada RAM-nya 1 GB, monitor dengan resolusi minimal 14,0, keyboard standar ada 104K, mouse standar USB, UPS dan printer Canon MP287. Spesifikasi software, sistem operasi yang digunakan minimal adalah Microsoft Windows 7, sistem aplikasi Visual Basic, Net, database UAM Server 2.0, dan untuk laporan menggunakan Crystal Report 8.5. Bab 3 yaitu penutup. Kesimpulannya, sistem informasi penjualan berbasis web pada petshop ini dibangun untuk membantu mempermudah pihak petshop melakukan penjualan peralatan, perlengkapan maupun hewan. Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu 1. Sistem informasi petshop yang menjual peralatan, perlengkapan maupun hewan pada petshop telah berhasil dibangun. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu 1. Perlu adanya manajemen data untuk menanggulangi data semakin lama semakin banyak. 2. Sistem pembayaran pada sistem informasi penjualan pada petshop ini dapat dikembangkan menjadi sistem pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, dana digital seperti Dana, OVO, dan GoPay. Yang ketiga, tingkat keamanan sistem ini masih tergolong rendah, yaitu hanya menggunakan session, sehingga perlu adanya penanganan keamanan yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.